Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah membuka video penjelasan presentasi dari kelompok 4, yang mana nantinya kelompok 4 ini akan membahas materi mengenai akuntansi untuk valuta asing, laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Nikma, SEMSI, AKSI, ECRP. Di mana pada bab 10 ini kami mengambilnya dari sumber buku Dwi Martani. Dan ini ada list nama anggota kelompok 4. Yang pertama dengan saya sendiri, Anissa Martadila dengan NPMC 1C020047. Saya sebagai moderator sekaligus juga penyaji. Dan di sini ada teman saya. Yang pertama Nur Hikmat Tri Lestari dengan NPMC 1C020116. Dan ada Alia Fitri Sagita dengan NPMC 1C020020, Sylvia Ratili Pakpahan dengan NPMC 1C020048, dan Rian Adisa Putra dengan NPMC 1C020043, dan Wahyu Dwi Aldestian dengan NPMC 1C0200 20183. Nah, untuk materi yang pertama ini, yang berjudul Laporan Keuangan dan Mata Uang Pelaporan, akan dibahas atau dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Dwi Aldestian. Kepada Wahyu Dwi Aldestian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan mata pelaporan. Permasalahan atas perbedaan mata uang terjadi pada laporan keuangan, bukan transaksi. Permasalahan tersebut dapat timbul jika perusahaan yang mencatat transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporannya, atau entitas induk yang memiliki mata uang pelaporan yang berbeda dengan mata uang pelaporan entitas anak yang akan dikonsolidasikan. Kemudian ada mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK nomor 10 revisi 2009, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 10 revisi 2009 tidak mengatur mata uang penyajian suatu perusahaan. Pada umumnya, mata uang penyajian adalah mata uang fungsionalnya. Perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu pada entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Kemudian entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing atau sebaliknya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wahyu Dwi Aldestian. Mungkin untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Sylvia Ratili Pakpahan. Kepada Sylvia Ratili Pakpahan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu dalam kasus pertama, informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan harus dijabarkan ke mata uang penyajian untuk menghasilkan laporan keuangan dalam mata uang penyajian. Lalu pada kasus kedua, informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan sudah sama dengan mata uang penyajian. Namun, untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan harus dijabarkan ke mata uang penyajian entitas induk. Selanjutnya yaitu pada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, menurut PSAK nomor 10 tahun 2009, terdapat dua metode dalam penjabaran laporan keuangan, yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali. Kedua metode akan dibahas pada bagian berikut. Yang pertama yaitu ialah metode translasi. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya ke dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Selanjutnya yang kedua yaitu entitas anak yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun, entitas induk memiliki mata uang penyajian berbeda atau mata uang asing.
Oleh karena itu, laporan keuangan entitas anak dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan metode translasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia Ratili Pepahan. Mungkin untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hikmat Trilestari. Kepada Nur Hikmat Trilestari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kalau tadi rekan saya, Sylvia, telah menjelaskan mengenai metode translasi, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran kembali atau remeasurement. Nah, metode pengukuran kembali ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan itu dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Nah, jadi metode ini dapat diterapkan dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Ada dua kondisi yang dijelaskan di sini. Yang pertama, itu ketika entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Dan yang kedua, ketika entitas anak yang jika beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan kemudian menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induknya. Nah, jadi berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode translasi itu digunakan jika penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Sedangkan metode pengukuran kembali itu kebalikan dari metode translasi tadi. Itu digunakan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Nah, selanjutnya untuk bagian metode translasi, yaitu perlakuan akuntansinya. Dan dalam metode translasi itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, jika menimbulkan selisih, itu diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabarannya. Jika laporan keuangan yang dijabarkan itu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk, maka penghasilan komprehensif lain yang diakui proporsional tersebut harus dieliminasi, sehingga yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian hanya penghasilan komprehensif lain atas hasil penjabarannya tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Hikmat Lestari. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian Adi Saputra. Kepada Rian Adi Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pos laporan posisi keuangan. Nah, ini ada pos-pos laporan posisi keuangan, metode transaksi, dan metode pengukuran kembalinya. Jadi kalau aset dan liabilitas moneter, itu metode transaksinya itu kurs penutup. Untuk metode pengukuran kembalinya itu kurs penutup juga. Nah, untuk pos laporan posisi keuangan mengenai aset dan liabilitas non-moneter, itu metode transaksinya kurs penutup. Dan untuk metode pengukurannya, kurs pada tanggal transaksi. Nah, jika diperoleh sebelum akuisisi, kurs akuisisinya. Yang ketiga, itu pos-pos laporan posisi keuangan, pos non-moneter dalam nilai kurs penutup wajar. Nah, untuk metodenya itu kurs penutup. Metode pengukurannya itu kurs pada tanggal ketika nilai wajar yang ditentukan. Untuk keempat, modal saham dan saldo laba per akuisisi, itu metodenya kurs akuisisi. Nah, untuk metode pengukurannya kurs akuisisi juga. Selanjutnya, saldo laba pasca akuisisi, itu metodenya menggunakan dijabarkan dengan beberapa kurs. Nah, untuk pengukurannya dijabarkan dengan beberapa kurs juga. Nah, yang terakhir untuk pos laporan posisi keuangan itu ada selisih penjabaran. Nah, metode yang digunakan yaitu diakui di ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya. Untuk metode pengukurannya diakui di laporan laba rugi atau diakui di ekuitas jika selisih nilai wajar juga diakui di ekuitas. Nah, sedangkan kurs yang digunakan dalam metode transaksi
dan pengukuran kembali dalam pos-pos laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Posan laporan laba rugi yang pertama yaitu penjualan, pembelian, beban, dan pos laba rugi yang menghasilkan arus masuk keluar pos moneter. Untuk metode yang digunakan yaitu kurs aktual atau rata-rata. Untuk metode pengukurannya yaitu kurs aktual atau rata-rata. Nah, untuk yang kedua yaitu beban pokok penjualan. Untuk metodenya menggunakan kurs aktual. Untuk metode pengukurannya menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau perolehan persediaan. Yang ketiga itu depresiasi, amortisasi, dan alokasi atau pos non-moneter lainnya. Untuk metode yang digunakan yaitu kurs aktual atau rata-rata. Metode pengukurannya yaitu kurs pada tanggal transaksi. Nah, jika diperoleh sebelum akuisisi, kurs akuisisinya. Yang terakhir mengenai pos-pos laporan laba rugi yaitu dividen dan pembagian laba lainnya. Untuk metode yang digunakan yaitu kurs aktual. Untuk metode pengukuran kembalinya yaitu kurs aktual juga. Nah, materi selanjutnya mengenai kertas kerja. Kertas kerja adalah tempat untuk menjabarkan laporan keuangan ke mata uang asing. Di dalam kertas kerja, ini nantinya terdapat pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Pada neraca saldo dan saldo normal, debit di kredit dipisah agar bisa dihitung selisih penjabarannya. Nah, materi selanjutnya mengenai penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Perbedaan hanya pada pos penghasilan komprehensif lainnya yang dihasilkan dari translasi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup dua hal. Yang pertama, kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam daftar komponen ekuitas terpisah. Dan juga mengungkapkan rekonsiliasi dan selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Yang terakhir yaitu mengenai ketika mata uang pelaporan berbeda pada mata uang fungsional. Fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Mungkin dari saya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rian Adi Saputra. Mungkin untuk slide selanjutnya ini, metode pengukuran kembali akan saya jelaskan sendiri, yang dimana tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai metode translasi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran kembali. Nah, di sini ada perlakuan akuntansinya. Metode pengukuran kembali ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Kurs yang digunakan untuk metode pengukuran kembali berbeda-beda untuk pos-pos laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan neraca. Dengan demikian, pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan lebih bervariasi, tergantung seberapa banyak kurs aktual pada tanggal pelaporan. Nah, selanjutnya ini ada kertas kerja. Dalam melakukan pengukuran kembali, laporan keuangan dalam mata uang asing juga menggunakan kertas kerja karena perhitungannya lebih kompleks. Format kertas kerja sama seperti pada metode translasi, yaitu terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit, agar dapat dihitung selisih penjabaran yang dihasilkan. Boleh slide selanjutnya? Nah ini, selanjutnya ini ada penyajian dan juga pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan atau kerugian penjabaran dengan metode pengukuran kembali ini disajikan di laporan laba rugi konsolidasi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Kedua, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan
bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Alia Fitri Sagita, mungkin saya bisa persilakan untuk menjelaskannya lagi. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi untuk penyajian dan pengungkapan itu sebenarnya ada 4 cakupan, dan saya akan membahas cakupan yang keempat. Jadi isinya itu ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya. Nah, jadi ada 4 entitas yang harus dilakukan. 3 entitas yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PSAK. Kemudian yang kedua itu mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan. Dan yang terakhir itu ada mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Nah, kemudian ada isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Yang pertama itu ada perubahan mata uang fungsional. Nah, jadi mata uang fungsional ini dalam suatu perusahaan dapat berubah seiring berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria mata uang fungsional tersebut. Nah, perubahan mata uang fungsional ini dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi ataupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing dalam PSAK 10 revisi 2009. Mengatur perlakuan akuntansi jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional. Harus diterapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya, transaksi antar entitas. Nah, salah satu tujuan penjabaran suatu laporan keuangan ini adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Namun, suatu aset atau liabilitas moneter antar kelompok baik jangka pendek atau jangka panjang tidak dapat dieliminasi terhadap liabilitas atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, sehingga dalam laporan keuangan konsolidasi selisih nilai tukar ini diakui dalam laba atau rugi atau pendapatan komprehensif lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Alia Fitri Sagita. Mungkin itu saja penjelasan materi bab 10 dari kelompok 4. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang latihan. Boleh di-share screen langsung. Nah, ini langsung membahas tentang, kalau misalkan di buku akuntansi keuangan lanjutan 1, kita bisa melihat latihan 10.1 dan 10.3 ini di halaman 388 dan juga 389. Mungkin untuk latihan 10.1 ini akan dibacakan oleh rekan saya dan juga sekaligus dijelaskan kepada Alia Fitri Sagita. Mungkin bisa langsung menjelaskan latihan 10.1 ini. Kepada Alia Fitri Sagita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk latihan 10.1 ini dengan soal PT Induk mengakuisisi 75% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $45.000. Nah, mata uang fungsional dan penyajian PT Induk ini adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terjadi dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 40.000 dan 16.000 US dollar pada saat diakuisisi. Nah, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya.
nilai wajar kepentingan dan pengendali saat diakuisisi adalah sebesar $15.000 dengan kurs rupiah per dolar Amerika Serikat pada tanggal akuisisi adalah sebesar $12.000. Yang diminta itu adalah hitung goodwill yang dihasilkan atas akuisisi tersebut dalam rupiah. Nah, jadi dalam laporan keuangan PT Anak ini harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induk. Nah, penjabaran ini akan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing yang digunakan PT Anak sehingga harus menggunakan metode translasi. Nah, selain itu, PT Induk harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasi harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Induk. Nah, untuk perhitungan lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya, Sylvia Ratili Papahan. Kepada Sylvia, saya persilakan. Baik, langsung saja untuk penyelesaiannya, yaitu di sini di keterangannya nilai akuisisi sebesar $45.000 ditambahkan dengan nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar $15.000 sehingga hasilnya yaitu $60.000 dikalikan dengan kurs pada tanggal 2 Januari 2015 yaitu sebesar 12.000 sehingga hasilnya yaitu sebesar 720 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada keterangan nilai tercatat aset bersih. Di sini $56.000 didapatkan dari saham biasa sebesar $40.000 ditambahkan dengan saldo laba sebesar $16.000 sehingga hasilnya $56.000 dikalikan dengan kurs sebesar 12.000 sehingga hasilnya yaitu sebesar 672 juta rupiah. Nah, lanjut untuk goodwill-nya itu didapatkan dari selisih $60.000 dikurangi dengan $56.000 sehingga hasilnya yaitu $4.000. Nah, lanjut untuk goodwill yang sebesar $720.000 dikurangi dengan $672.000 sehingga hasilnya yaitu sebesar 48 juta rupiah. Atas akuisisi tersebut dihasilkan goodwill senilai 48 juta rupiah. Pada tanggal akuisisi, seluruh pos dalam laporan posisi keuangan PT Anak dijabarkan dari US dollar ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisi. Hal ini untuk menandakan bahwa kurs tanggal akuisisi tersebut adalah kurs historis, sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos laporan posisi keuangan sebelum tanggal akuisisi menjadi tidak berlaku lagi. Baik, itu saja penyelesaian dari latihan 10.1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia Ratili Papahan. Mungkin untuk latihan 10.3 ini langsung saja bisa dibacakan oleh Rian Adi Saputra. Kepada Rian Adi Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menyampaikan latihan 10.3. Latihan 10.3 itu tidak jauh berbeda sama latihan 10.1 soalnya. Soalnya yaitu PT Induk mengakuisisi 75% kepemilikan atas PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $45.000. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsionalnya dan penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar $40.000 dan $16.000. PT Anak mengumumkan laba dan dividen 1 April 2015 untuk tahun 2015 itu masing-masing senilai $6.000 dan $4.000. Berikut kurs yang relevan selama 2015 rupiah per dolar. Untuk tanggal yang pertama yaitu 2 Januari 2015 itu kursnya senilai 12.000. Untuk 1 April 2015 nilai kursnya itu 12.100. Nah, di tanggal 31 Desember 2015 kursnya menjadi 12.200. Nah, untuk rata-rata tahun 2015 itu kursnya sebesar 12.150.
Yang ditanyakan, berapakah nilai selisih penjabaran goodwill atas akuisisi PT ANA pada tanggal 31 Desember 2015? Yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP. Nah, untuk nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP itu sebesar $45.000 Amerika Serikat. Untuk kurs yang berlaku itu sebesar 12.000. Jadi 45.000 dikali 12.000 itu dapatlah 540 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan nilai tercatat aset bersih. Nilai tercatat aset bersih sebesar $42.000. Untuk kurs yang berlaku pada saat itu sebesar 12.000. Jadi $42.000 dikali 12.000. Jadi dapatlah hasilnya 504 juta rupiah. Nah, untuk menghitung goodwill itu kita menjumlahkan nilai akuisisi plus nilai wajar KNP dikurang nilai tercatat aset bersihnya. Untuk goodwill itu 45.000 dikurang 42.000 itu sebesar 3.000 untuk kurs Amerika Serikatnya. Nah, untuk goodwill yang tercatat itu sebesar nilai akuisisi plus nilai wajar KNP dikurang nilai tercatat aset bersihnya. Jadi 540 juta dikurang 504 juta. Dapatlah 36 juta. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Dwi Aldestian. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pada tanggal 2 Januari 2015, PT ANA itu mencatat investasi awal yaitu sebesar $45.000 dikali 12.000. Maka jurnalnya yaitu investasi pada kas sebesar 540 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2015, PT ANA itu mencatat penerimaan dividen yaitu sebesar 75% dikali 4.000 dan dikali 12.100. Maka jurnalnya yaitu kas pada investasi yaitu sebesar 36,300 juta. Selanjutnya itu jurnal pada tanggal 31 Desember 2015. PT ANA itu mencatat pengakuan bagian laba atas PT ANA yaitu sebesar 75% dikali 6.000 dikali 12.200. Yaitu jurnalnya investasi pada bagian laba PT ANA itu sebesar 54,900 juta. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudwi Aldestian. Mungkin untuk selanjutnya, nilai akuisisi 75% ini dengan saya sendiri yang akan menjelaskan. Jadi nilai akuisisi 75% ini didapatkan 45.000 US dollar dikali 12.000, maka didapatkan mohon maaf, mungkin tadi ada kesalahan teknis. Jadi sini saya akan mengulanginya lagi ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya barusan. Di sini saya akan menjelaskan nilai akuisisi 75%. Nah, di sini terdapat 45.000 US dollar, di mana 45.000 US dollar ini didapatkan dari soal PT ANA yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 senilai 45.000 US dollar. Nah, dikalikan dengan 12.000 maka didapatkan 540.000. Dan nilai tercatat aset bersihnya didapatkan 40.000 US dollar. Nah, 40.000 US dollar ini didapatkan dari
Saham biasa sebesar 40.000 US dollar. Nah, itu bisa dilihat ya dari share screen ini. Nah, itu. Dan untuk 16.000 didapatkan dari soal juga saldo laba 16.000 US dollar. Dikalikan 40.000 US dollar dan 16.000 US dollar ini dikalikan dengan 12.000, maka didapatkan 480 juta ditambah 192 juta, maka didapatkan 672 juta. 672 juta ini didapatkan dari 56.000 US dollar dikali 12.000. Dan untuk 75% dari nilai tercatat didapatkan 42.000 US dollar, di mana 42.000 US dollar ini didapatkan dari 56.000 US dollar dikali 75%-nya. Dan 504 juta ini didapatkan dari 42.000 US dollar dikali 12.000. Didapatkan nilai sebesar 36 juta. 36 juta ini didapatkan dari 672 juta dikurang 504 juta atau dari goodwill 3.000 US dollar dikali 12.000. Nah, itu ya. Mungkin untuk penjabaran lebih lanjutnya lagi, saya serahkan atau akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hikmat Liristari. Kepada Nur Hikmat Liristari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menjelaskan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari latihan 10.3 ini, yaitu penjabaran goodwill dalam kasus ini. Itu akan kita hitung sebagai berikut. Nah, untuk di tabel ini, bisa teman-teman sekalian lihat, di sini kita akan memperhitungkan adanya goodwill pada awal periode, penurunan nilai, selisih penjabaran, maupun goodwill pada akhir periodenya. Nah, untuk goodwill pada awal periode, seperti yang telah teman saya jelaskan tadi, itu kita bisa kita lihat pada share screen ini ya. Nah, jadi ini tadi goodwill pada awal periodenya itu sebesar 3.000 dan kurs yang berlaku itu sebesar 12.000. Nah, ini juga tadi didapatkan, sudah dijelaskan juga oleh rekan saya tadi, 36 juta rupiah ini didapatkan dari mengalihkan 12.000 dikali dengan 3.000, didapat hasilnya 36 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk penurunan nilai. Nah, mengapa di sini penurunan nilainya kosong? Karena seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini kita lihat pada kurs yang berlaku atau kurs yang tertera pada soal. Di sini kan kita bisa lihat pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, ini kursnya ini kan mengalami peningkatan. Jadi pada soal 10.3 ini, kurs ini tidak mengalami penurunan nilai. Nah, jadi di sini di bagian penurunan nilai itu kita tidak memasukkan, kita kosongkan saja karena pada soal juga itu terlihat bahwa kursnya itu tidak mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan. Nah, kemudian kita masuk ke goodwill pada akhir periode. Nah, seperti tadi, goodwill yang sudah kita hitung, yang telah dijelaskan oleh rekan saya, itu jumlahnya ada 3.000 US dollar. Nah, sedangkan kurs yang berlaku pada tanggal akhir periode itu, kita bisa lihat di soal itu sebesar 12.150. Nah, jadi di sini kita langsung kalikan, yaitu 12.150 dikalikan dengan 3.000 US dollar tadi, kita dapatkan hasilnya 36.450.000. Nah, kemudian di sini adanya selisih penjabaran. Nah, di mana selisih penjabaran ini tadi didapatkan dengan mengurangkan hasil dari 36.450.000 ini tadi itu dikurangkan dengan 36 juta pada goodwill awal periode. Jadi, goodwill pada akhir periodenya tadi yang telah kita dapatkan, itu kita kurangkan dengan goodwill pada awal periode, sehingga kita dapatkan selisih penjabaran dari
kedua periode goodwill ini tadi. Nah, jadi nilai selisih penjabaran goodwill atas akuisisi PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015 setelah kita hitung tadi berjumlah Rp450.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya dan rekan saya sampaikan mengenai latihan 10.3 dan 10.1 pada bab 10 ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Hikmat Lestari telah menjelaskan latihan 10.3 ini. Itulah penjelasan dari materi sekaligus soal latihan 10.1 dan 10.3 dari kelompok 4. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.